Ya Tuhan, biarlah semua puji-pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang berharu di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepada-Mu, urapi kami dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Yesus. Malaikat-Mu berpasukan mengelilingi kami. Tembok rapi Allah dari surga mengelilingi kami. Tuhan yang berjalan di depan kami dan Tuhan yang menutup barisan kami. Dan Tuhan telah menentukan batas, mereka tidak melewatinya dan mereka tidak kembali menyelubungi bumi di dalam nama Yesus Kristus. Batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewatinya. Karena Allah kami adalah api yang menghanguskan. Oleh karena itu semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap dan roh jahat di udara dalam wujud apapun mereka, pencuri, pembunuh, pembinasa, perampok, pencuri, penipu, pembohong, penyesat, dunia orang mati, virus corona, semua kuasa-kuasa kegelapan itu kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami usir, kami hancurkan, kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan. Di dalam nama Yesus Kristus dan mereka menjadi abu. Dan kami taklukkan di bawah kaki Kristus Yesus. Kami bukakan mata mereka dengan pedang yaitu firman Allah. Dan kami putus sangkalkan semua komunikasi roh jahat di dalam nama Yesus Kristus. Dan Roh Kudus berkuasa berkarya di dalam ibadah ini. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudara yang ada di rumah pada saat ini, mari kita mengikuti ibadah ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 43 hari yang lalu kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari yang ketiga, 40 hari yang lalu kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati, di mana Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau itu? Itu dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jelaslah bahwa Yesus Kristus itu adalah kebangkitan. Dia mengalahkan kuasa kematian. Dia mengalahkan kuasa kegelapan. Dia adalah sungguh terang dunia dan garam dunia. Yesus telah bangkit dari antara, tetapi masih banyak orang-orang yang tidak percaya. Bahkan muridnya sendiri tidak percaya. Thomas tidak percaya. Thomas berkata ketika dia mendengarkan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, ketika dia mendengarkan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, dan dia berkata, aku tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang paku itu, aku tidak percaya. 8 hari kemudian, lalu Yesus datang di tengah-tengah murid-muridnya dan berkata kepada Thomas, Thomas, cucukkanlah jarimu di bekas luka di tangan. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi dia percaya. Thomas percaya.
Dan sampai sekarang pun banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara mereka. 40 hari 40 malam Yesus selalu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yahudi, bahwa dia telah bangkit. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Di dalam Alkitab dikatakan di Ibrani 6 ayat yang ke-20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus Kristus telah menjadi perintis kepada kita untuk naik ke surga. Yesus Kristus mendahului kita untuk membuka jalan ke surga. Untuk apa? Yaitu untuk memperdamaikan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi pendoa syafaat buat kita. Makanya Yesus naik ke surga. Dia mendahului kita berangkat ke surga. Sesuai dengan firman-Nya di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Dikatakan di situ, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Setelah aku pergi ke sana dan mempersiapkan tempat bagimu, maka aku akan kembali. Di mana aku berada, kamu berada. Dan kemana aku pergi, engkau tahu jalan ke sana. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan. Lalu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dalam hal ini, Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Yang pertama tadi Yesus berangkat ke surga, yaitu untuk merintis jalan ke surga, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, untuk menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dia siapkan rumah bagi kita. Di surga banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau kita sungguh-sungguh hidup dan percaya kepada Yesus, dan hidup benar di hadapan Yesus, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan melakukan firman-Nya, tidak hidup di dalam dosa, maka rumah kita sudah siap di surga. Tinggal sekarang bergantung kepada saudara-saudara, apakah engkau mempersiapkan rumahmu di surga atau tidak. Makanya firman Allah itu berkata, jangan simpan hartamu di bumi, mengat dan karat merusaknya dan pencuri mencurinya. Kita jangan sibuk dengan keinginan-keinginan dunia ini, keinginan-keinginan dunia. Tetapi kita harus menyibukkan diri untuk kita simpan harta kita di surga.
Makanya dilanjutkan, tapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Penangan dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak mencurinya. Tapi di mana ada hartamu, disitulah ada hatimu. Harta kita di sorga, bukan di bumi ini. Kita akan tinggalkan semua harta rumah yang kita tempati sekarang. Kita tidak selama-lamanya tinggal di bumi. Ada waktunya lahir dan ada waktunya mati. Tetapi ada rumah yang disiapkan oleh Tuhan kepada kita, bergantung dari bahan baku yang kita siapkan dan kirimkan di sorga, yaitu kita hidup benar, kita tidak berbuat dosa lagi. Semua umat manusia sudah berbuat dosa, tapi kita sadar, kita minta ampun kepada Tuhan. Karena firman-Nya berkata, jika kita mengakui dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Setelah kita meminta ampun kepada Tuhan dan mengakui dosa kita, maka Tuhan akan kembali menyayangi kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan Dia melemparkan ke dalam tubir-tubir laut semua dosa-dosa yang kita lakukan itu. Dia tidak ingat-ingat lagi. Yaitu sesuai dengan Mikha 7 ayat yang ke-19. Dan sebelumnya pengakuan dosa itu, yaitu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ada kesadaran kepada kita, ada kesadaran hidup ini hanya memohon ampun kepada Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati kita, tetapi marilah kita tunduk kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah, maka kita sadar bahwa kita diampuni oleh Tuhan ketika kita minta ampun. Dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan gelisah hatiku. Percayalah kepada Allah yang menyiapkan tempat di sorga. Percayalah kepadaku yang aku berangkat sekarang. Jangan gelisah hatimu. Jangan kecewa. Jangan patah hati. Sekarang percayalah kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa hanya satu-satunya Dialah yang bisa menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Setelah aku menyediakan tempat bagimu, maka aku akan kembali. Yesus memberikan satu janji bahwa Dia akan kembali untuk menjemput kita. Dan Dia akan membawa kita ke surga. Dan hanya satu-satunya jalan, yaitu harus percaya kepada Yesus. Thomas nggak tahu jalan. Padahal Thomas sudah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus 3,5 tahun. Itu Thomas yang bersama-sama dengan Yesus.
punya iman. Walaupun kita tidak melihat dengan mata kita Yesus Kristus itu, tapi kita percaya, kita menyadari dari manakah aku datang dan kemana aku pergi. Kalau kita menyadari dari mana aku datang, kita bukan lahir dari pokok kayu, tapi kita lahir karena Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan seperti Yesus Tuhan kita yang menyatakan Dia adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Karena Yesus itu berasal dari surga, Dia turun ke bumi dan Dia kembali ke surga dan akan datang lagi ke dunia ini untuk menjemput kita. Kalau Allah lain itu Dia dari tanah liat, dari patung-patung, dari kayu yang tidak ada kuping, tidak ada hidung, tidak ada mata, tidak ada pendengar. Dan kalau Dia berasal dari manusia, dari tanah ini, Dia akan mati, tidak akan bangkit-bangkit lagi. Tetapi Tuhan kita yang dari surga turun ke bumi jadi manusia, mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan turun kembali menjemput kita. Dan Dialah Raja di atas segala raja. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang telah ada, yang sudah ada, dan yang akan ada, dan bersama-sama. Itulah Tuhan kita, itulah Yesus yang kita peringati kebangkitannya, yang kita peringati kenaikannya ke surga pada hari itu. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Yang selanjutnya dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 16 ayat 7 dan seterusnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Dia datang, Dia akan menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Akan dosa, karena manusia tidak percaya kepadaku, kepada Yesus Kristus. Akan kebenaran, karena Tuhan Yesus telah naik ke surga, dan kita tidak akan bertemu lagi, dikatakan di sini. Akan penghakiman, karena penguasa-penguasa dunia ini telah dihukum. Dan kalau Dia datang, Dia akan memberitahukan kepada kita kebenaran, hal-hal yang benar, dan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi Yesus naik ke surga untuk mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, yang berperan untuk menginsafkan manusia akan dosa-dosa. Sehingga dengan menginsafkan manusia akan dosa itu, maka manusia itu akan memohon ampun
melakukan hal-hal yang benar, menginsafkan kita, menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran bahwa Yesus telah naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita, untuk bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk bersama-sama memerintah, untuk bersama-sama mengadili. Dia insafkan kita, peran serta kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus, ikut menghakimi, mengisahkan dunia akan penghakiman. Dia itu penghulu-penghulu dunia ini, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat ini telah dihukum, dirangkai di dalam lembah gelap sampai Yesus datang. Kita bersyukur bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan kita Yesus. Jadi Roh Kudus itu yang diberikan oleh Allah kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Dia memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah peran Roh Kudus. Sebelum terjadi sesuatu, Roh Kudus memberitahukan kepada kita. Virus corona ini terjadi sudah diketahui oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi sebelumnya. Dan informasi dari Roh Kudus, pemberitahuan dari Roh Kudus, sebentar lagi virus corona akan terjadi. Imani. Kalaupun kita sekarang stay at home, pray, berdoa memuji menyembah Tuhan. Selama kita tinggal di rumah ini, marilah kita melakukan. Itu Roh Kudus memberitahukan itu kepada kita. Dia memberitahukan hal-hal yang benar. Setelah kejadian ini, maka semakin banyak orang bertobat, berbondong-bondong datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang belum percaya kepada Yesus, mereka percaya kepada Yesus. Tuhan kita luar biasa. Dia berangkat ke surga, Dia tidak meninggalkan saudara sebagai yatim piatu. Dia utus Roh Kudus. Itu hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ibrani 7 ayat 25. Karena Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang-orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Jadi Yesus naik ke surga, masuk Dia dalam kerajaan surga kembali untuk menjadi pengantara kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Tadi yang pertama Dia yang merintis naik ke surga. Untuk apa? Menjadi pengantara kita dengan Allah, sehingga terjadilah pendamaian. Di dalam Alkitab
Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Yesus membawa murid-muridnya keluar kota di Betania. Untuk apa? Yaitu untuk mempersiapkan murid-muridnya untuk menerima berkat. Yesus memisahkan murid-muridnya dengan yang bukan muridnya. Makanya dia bawa ke Betania. Dan ketika dia membawa ke Betania, maka Yesus mengangkat tangannya untuk memberkati mereka. Setelah Yesus memberkati atau sementara Yesus memberkati mereka, ia berpisah dan dia terangkat ke surga. Setelah Yesus terangkat ke surga, maka murid-murid Yesus menyembah dan sujud kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan mereka bersukacita. Tuhan kita luar biasa. Nampak di situ mana yang murid dan mana yang bukan murid. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh menjadi murid. Hanya murid yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh kita jadi murid. Makanya saudara memberi diri dibaptis dengan baptis lama. Kalau mau jadi murid, kalau mau masuk surga. Murid itu melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Guru kita siapa? Guru kita yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita siapa? Tuhan kita adalah Yesus. Allah kita yaitu Yesus Kristus. Maka kita harus berpedoman kepadanya. Dialah panutan kita. Bagaimana saudara jadi murid? Bagaimana saudara membaptis orang sedangkan engkau bukan murid, engkau belum dibaptis? Matius 28 ayat 19-20 itu, orang Kristen yang belum dibaptis Islam tidak boleh melakukan baptis, tidak boleh melakukan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena harus dia lakukan dulu Matius 3 ayat yang ke 15, 17, 15, 16, 17 itu harus dilakukan. Yaitu dia ditenggelamkan, dibenamkan di dalam air, baru dia jadi murid. Makanya di dalam Markus 16 ayat 16, 17, 18 itu persiapan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus Kristus. Mereka berbahasa baru bagi mereka. Mereka memegang ular, bahkan meminum racun maut pun mereka tidak celaka. Mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Dan ayat yang ke-19, 20 ini dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan ayat yang ke-20 itu, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja
dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi saudara, beri diri dulu dibaptis, dan kau jadi murid. Dan kuasa itu engkau terima. Yesus naik ke surga untuk melanjutkan tugas Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus naik ke surga untuk melanjutkan pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Membaptis, mendoakan orang sakit, mengusir kuasa kegelapan, mengusir roh jahat. Dikatakan di situ, diteguhkan dengan firman dan mengadakan mukjizat-mukjizat. Kalau kita mau diberkati, mau dipakai oleh Tuhan, maka kita harus jadi murid. Jadi Yesus naik ke surga untuk kita memberitakan Injil damai sejahtera ke seluruh dunia. Kita dipakai oleh Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Adakah nyanyian yang suka dinyanyikan oleh Menteri Kesehatan Letnan Jenderal Purnawirawan Dr. Krau? Pengarang lagunya, seorang hamba Tuhan pendeta, juga telah meninggal. Tetapi ada yang dia tinggalkan. Selagi kita hidup ini, biarlah kita gunakan hidup kita ini. Kalau sudah kita meninggal nanti, kita tidak akan lagi memberitakan firman Tuhan. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan makna yang terakhir, ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dan ke-9, dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Engkau menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung dunia. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa itu? Yaitu 2 orang malaikat, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia dan naik ke surga. Artinya Yesus naik ke surga untuk dia kembali menjemput saudara dan saya. Yesus membuktikan bahwa dia itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Sementara dia memberitakan firman Tuhan kepada murid-muridnya bahwa engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Engkau menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Kuasa diberikan kepada mereka, diperintahkan mereka hanya melalui penerangan dari dia, yaitu Roh Kudus yang menuntun mereka untuk pergi menginjil, pergi memberitakan firman. Sementara itulah
terangkatlah Yesus ke surga dan mereka melongo melihat. Dan dua orang malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit?" Dia yang terangkat itu akan kembali seperti dia terangkat, demikianlah dia akan kembali. Jadi kita akan dijemput oleh Tuhan kita Yesus Kristus kalau kita masih hidup pada waktu itu. Tetapi kalau kita tidak ada pada waktu itu, tetapi ada janji Tuhan kepada kita bahwa orang-orang benar, orang hidup benar itu dia akan bawa ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun singkat pemberitaan firman Tuhan, tetapi maknanya begitu banyak. Tangkap itu. Jangan hanya saudara dengar firman Tuhan selagi hamba Tuhan pendeta memberitakan firman Tuhan, tetapi engkau harus baca terus firman Tuhan. Setiap kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menyingkapkan rahasia-rahasia firman itu kepada kita, akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang baik. Dan semakin kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Kita ini sekarang sedang menunggu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, menunggu kedatangannya, menyongsong kedatangannya. Bagaimana kita menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus itu? Yaitu kita harus setia sampai dia datang, setia sampai mati, setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, setia mendengarkan firman-Nya, setia merenungkan firman-Nya, setia melakukan firman-Nya, setia hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali? Yaitu kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau manusia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hal-hal yang benar yang akan dia lakukan. Dia anti dosa, dia anti pertengkaran, dia anti semua perbuatan-perbuatan daging itu. Itulah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak kompromi lagi dengan dosa. Mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang ketiga. Yang pertama tadi setia sampai mati, yang kedua dipenuhi oleh Roh Kudus, yang ketiga kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti saudara baca di dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Maaf, Wahyu. Baca nanti di Wahyu 1 ayat 9 sampai 12. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dengan mendengarkan suara Tuhan. Inilah yang diperlihatkan kepada Yohanes di dalam kitab Wahyu di Pulau Patmos. Yang pertama setia, yang kedua yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus, yang ketiga mendengarkan suara Tuhan, dan yang keempat mencatat suara Tuhan itu. Mencatat dalam hal ini kita tanamkan di dalam pikiran kita. Kita hafal, dan bukan kita hafal saja, kita renungkan. Dan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-12, yaitu kita harus memberitakan apa yang kita dengar, yaitu di jemaat
jemaat. Artinya kita memberitakan firman Tuhan itu kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun, kepada bangsa. Karena Yesus akan datang, kita harus menyongsong kedatangannya. Dan itulah yang kita harus siapkan, dan Tuhan berkenan kepada kita. Menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama tadi yaitu Yesus naik ke surga. Dia menjadi perintis bagi kita. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita di surga. Yang keempat, Dia mengutus Roh Kudus. Dan Dia memberikan kuasa kepada kita untuk memberitakan Injil. Dan Yesus naik ke surga untuk memberkati murid-muridnya. Dan yang terakhir tadi, yaitu Yesus akan datang. Dan bagaimana kita menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kita harus setia. Yang kedua, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau engkau mau dipenuhi oleh Roh Kudus, beri diri dibaptis. Karena firman-Nya berkata, setelah Yesus dibaptislah, di Matius 3 ayat 16, lalu Dia terangkat, lalu Dia keluar dari air, dan langit terbuka, dan suara dari surga berkata, Roh, lalu langit terbuka, Roh Kudus turun atas. Roh Kudus turun atas. Jadi engkau akan dipenuhi Roh Kudus ketika engkau memberi diri dibaptis. Engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus, beri diri dibaptis. Dipenuhilah engkau oleh Roh Kudus. Dan setelah engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau mendengar suara Tuhan. Setelah engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau merenungkan suara Tuhan itu dan catat. Dan yang terakhir, beritakan firman Tuhan. Sehingga banyak, berjuta-juta orang. Amin. Haleluya. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap, Yesus.
kebenaran firman. Dan kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu hidup, kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan dapat membedakan pertimbangan pikiran manusia. Tergenapi Ibrani 4 ayat 12. Dan Roh Kudus pimpin kami, sehingga firman-Mu yang telah kami dengar ini termeterai dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya di mana kami diselamatkan dan iman kami semakin bertumbuh menyala-nyala kepada-Mu Tuhan, sehingga kami semakin percaya, semakin beriman kepada kami, bahkan kami menyongsong kedatangan-Mu dengan mempersiapkan diri setia sampai mati. Kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami mendengar suara Tuhan, kami merenungkan suara Tuhan, kami memberitakan firman Tuhan itu sampai Yesus datang. Kami tidak henti-hentinya melakukannya. Jemaat-jemaat yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini, mereka menangkapnya Tuhan, dan dengan mereka mendengar dan menangkap, dan mereka mempunyai iman kepada Tuhan, dan semakin rajin memberitakan, semakin rajin mereka membaca firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan telah perintahkan kepada kami, sesuai dengan firman-Mu di dalam Matius 28 ayat 18, 19 dan 20 tergenapi, dan Markus 16 ayat 16 sampai 20 tergenapi di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau melakukan perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan. Kami memohon, kuduskan kami, sucikan kami. Perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami, bukan jadi beban. Kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Aku siap. Aku siap. Renungkanlah penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dianiaya, dia dipukul, dia dicambuk 39 kali, dan dia mati, dia digantung di atas kayu salib. Setiap saudara memakan dan meminum perjamuan ini, saudara wajib memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai ia datang.
yaitu Engkau memberitakan firman Tuhan. Angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini menjadi persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih perjamuan kudus yang telah kami lakukan Tuhan Yesus pada siang hari ini, dan kami percaya dosa kami diampuni, yang terikat oleh kuasa kegelapan dilepaskan, yang ragu-ragu semakin teguh mereka di dalam Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, nama kami tercatat di dalam buku kehidupan di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah yang telah kami lakukan pada siang hari ini, dan kami percaya Tuhan melalui ibadah kami ini, yang ragu-ragu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Engkau lepaskan mereka. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan dengan naiknya Yesus Kristus di sorga, kami semakin teguh iman kami kepada-Mu.
Ya Tuhan Yesus, semua jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan kepada-Mu Tuhan Indonesia mengalami kesembuhan. Virus corona lenyap di dalam nama Yesus Kristus. Dan malaikat-Mu berpasukan menyapu bersih semua kuasa kegelapan yang membawa virus corona. Dan malaikat-Mu berpasukan merantai mereka dengan rantai abadi di dalam lembah kegelapan sampai Yesus datang. Kami juga mendoakan seluruh bangsa Indonesia pada saat ini, masyarakat Indonesia, supaya mereka taat dan patuh kepada pemimpin negara Republik Indonesia sesuai dengan firman-Mu terkenal di dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan 5. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintahan di Indonesia ini adalah Engkau yang memilih Tuhan. Dan semua masyarakat harus taat kepada pimpinan. Bagi mereka yang tidak taat dan ingin menjatuhkan pimpinan, mereka layak dihukum sesuai dengan firman-Mu terkenal Tuhan. Tutup fokus pemimpin kami Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan kuasa darah Yesus. Tutup fokus semuanya pemerintahan negara Republik Indonesia ini dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merongrong bangsa dan negara Republik Indonesia dan yang ingin merongrong kepemimpinan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami usir, kami hancurkan, kami patahkan, kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka menjadi abu. Dan kami ditaklukkan di bawah kaki Kristus itu. Kami butakan mata mereka dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Kami putus akalkan semua komunikasi roh jahat itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau yang mengurapi. Kesatuan hati ada pada seluruh para hamba Tuhan, para jemaat-jemaat. Bahkan bersatu hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja ini juga Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Tuhan yang membangun gereja ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah orang berjaga-jaga. Ya Tuhan, Engkau yang membangun gereja, dan Engkaulah yang memimpin dan menuntun, sehingga gereja ini menjadi berkat buat Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita ke arah surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat kasih damai sejahtera
yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati semuanya.